Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Eh, di sini kami akan mempresentasikan hasil proyek sistem informasi geografis terdistribusi dengan judul penggunaan sistem informasi geografis pada aplikasi Explore Wisata Pekanbaru untuk menentukan lokasi dan destinasi kota Pekanbaru. Pertama-tama saya akan memperkenalkan kelompok saya, ini saya sendiri Naufal Abrahman Madani, Muhammad Al-Ghifari, dan Cahyani Lasari. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu lagi, saya akan uh, lat- mulai saja. Baiklah, untuk latar belakangnya. Kota Pekanbaru berdiri pada tahun 1784 dan merupakan ibu kota Provinsi Riau ya sejak tahun 1956, yang kini merupakan kota terbesar di Provinsi Riau. Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang memiliki ekonomi terbesar di Pulau Sumatera dan termasuk kota dengan pertumbuhan imigrasi dan urbanisasi tertinggi. Dengan luasnya Kota Pekanbaru dan perlu tempat wisata untuk keperluan rekreasi bersama keluarga untuk masyarakat di luar Kota Pekanbaru mengakibatkan perlunya aplikasi Guide untuk menentukan tempat wisata. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System adalah sesuatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat geografi, atau dengan kata lain SIG adalah suatu sistem basis data dengan kemampuan khusus untuk menangani data yang bereferensi ke ruangan atau spasial bersamaan dengan seperangkat operasi kerja. Tujuan pokok dari pemanfaatan sistem informasi geografis adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau objek. Metodologi pengembangan perangkat lunak. Metode waterfall adalah suatu proses pengembangan perangkat lunak berurutan di mana kemajuan dipandang sebagai terus mengalir ke bawah, seperti air terjun, melalui fase perencanaan, pemodelan, implementasi, dan pengujian. Dalam pengembangannya, metode waterfall memiliki beberapa tahapan yang runtut, yakni requirement, design, implementation, verification, and maintenance. Seperti pada gambar berikut, yakni tahap pertama yaitu menganalisis, yaitu memerlukan spesifikasi, lalu mendesain, dan setelah itu mengembangkan, lalu mentes dan TI, dan integrasi, dan lalu diimplementasikan dan disebarkan. Nah, berikut adalah use case diagramnya, yakni terdiri dari dua aktor, yakni admin dan pengguna. Admin dan pengguna sama-sama mengisi form login untuk masuk ke aplikasi web tersebut. Yang pertama, untuk admin, yakni uh, admin dapat menambahkan tempat wisata dan admin langsung melakukan logout. Dan yang kedua, yakni pengguna. Pengguna dapat membuka daftar wisata dan memilih salah satu destinasi wisata. Kedua use case ini memiliki include karena include ya karena terhubung dengan memilih salah satu destinasi wisata tersebut, dan pengguna langsung melakukan logout. Dan yang dan ini adalah activity diagramnya. Yang pertama di sini adalah admin mengisi form login. Lalu sistem mengarahkan ke halaman admin. Dan admin langsung menambahkan tempat wisata, lalu admin melakukan logout. Lalu sistem menghapus data sessionnya. Dilanjutkan oleh pengguna yang langsung login ke aplikasi web. Lalu sistem mengarahkan ke halaman beranda. Lalu pengguna membuka daftar wisata dan sistem menampilkan peta tempat wisata tersebut. Lalu pengguna dapat memilih salah satu destinasi wisata dan sistem menampilkan rute destinasi wisata tersebut. Dan pengguna langsung logout dari aplikasi web tersebut. Baiklah, uh, saya akan lanjut kepada Muhammad Al-Ghifari, kepadanya kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tampilan dari fitur-fitur yang tersedia pada aplikasi sistem informasi
geografis Explore Wisata Pekanbaru. Yang pertama adalah tampilan dari admin login. Fitur admin login digunakan oleh admin untuk masuk ke halaman beranda dengan menggunakan username admin dan password 1234567 dan 8. Berikutnya adalah halaman refresh halaman. Kembali. Berikutnya adalah halaman refresh halaman. Ini adalah tombol yang digunakan untuk merefresh pencarian yang sudah dilakukan. Jadi pencariannya dapat bugar kembali. Next. Berikutnya adalah halaman tambah, ubah. Ini fitur berikutnya adalah tambah, ubah, dan hapus objek wisata. Pada sistem aplikasi Explore Wisata Pekanbaru ini tersedia fitur untuk menambah, mengubah, ataupun menghapus objek-objek wisata. Gambar pertama merupakan tampilan dari menu tempat yang diakses melalui akun admin. Pada tampilan tersebut terdapat pilihan tambah, refresh, ubah, dan hapus. Next. Gambar berikutnya adalah halaman yang tampil setelah mengklik pilihan tambah yang terletak pada bagian paling atas dari halaman page. Pada menu tambah terdapat kolom-kolom yang diisi untuk melengkapi data lokasi wisata baru yang ingin ditambah. Next. Pada gambar ketiga adalah halaman dari pilihan ubah. Pada halaman ini, admin dapat mengubah data informasi lokasi wisata yang sudah ditambahkan. Next. Berikutnya adalah fitur tambah, ubah, dan hapus foto galeri di objek wisata. Pada sistem informasi geografis ini, terdapat fitur untuk menambah, mengubah, ataupun menghapus foto galeri objek wisata. Gambar pertama adalah tampilan dari halaman galeri, yaitu adalah halaman yang menyimpan gambar dari setiap lokasi wisata di area Pekanbaru. Next. Baik, terima kasih kepada Muhammad Al-Ghibari. Selanjutnya kami persilakan kepada Cahyani Lasari, kepada kami persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Bang Al-Ghibari. Di sini ada gambar berikutnya adalah gambar dari tampilan halaman tambah galeri dari tombol tambah dari halaman sebelumnya. Pada halaman tambah galeri terdapat kolom-kolom yang harus diisi untuk menambahkan foto dari lokasi wisata yang ingin ditambahkan. Berikutnya adalah gambar dari halaman ubah galeri dari tombol ubah. Pada tampilan halaman ini, admin dapat merubah data informasi dari lokasi wisata yang telah terdaftar di aplikasi Explore Wisata Pekanbaru. Yang kelima ada menghapus akun. Pada aplikasi Explore Wisata Pekanbaru tersedia fitur untuk menghapus akun untuk keperluan admin. Keenam, mengubah password. Pada sistem informasi geografis ini tersedia fitur untuk mengubah atau mereset password untuk memberi keamanan dan kenyamanan pada pemilik akun. Yang ketujuh, rute menuju objek wisata. Pada aplikasi Explore Wisata Pekanbaru terdapat live map yang memiliki fitur khusus yaitu rute untuk menunjukkan arah lokasi wisata di Pekanbaru. Untuk para pengguna aplikasi, pada fitur ini pengguna mengeklik pada poin-poin lokasi wisata agar dapat melihat menu detail dan rute. Yang kedelapan, lihat detail lokasi wisata. Selanjutnya adalah gambar dari halaman lihat detail yang berfungsi memberi informasi detail mengenai lokasi wisata. Pada halaman ini juga disuguhkan dengan live map. Pada halaman lihat detail terdapat pilihan lihat semua tempat yang akan mengembalikan user kembali ke halaman tempat. Yang kesembilan ada detail rute. Halaman berikutnya yang terdapat pada aplikasi Explore Wisata Pekanbaru adalah halaman rute detail. Pada halaman ini memberikan detail rute dari lokasi wisata yang dipilih. Detail rute yang diberikan adalah arah, jarak, dan belokan yang harus ditempuh dalam rute selama perjalanan. Baik, terima kasih kepada Cahyani Lasari. Selanjutnya kita akan melakukan demo pada aplikasi tersebut.
Baik, ini adalah halaman pertama tampilan untuk login. Nah, di sini kita memasukkan user pertama yaitu admin. Nah, di halaman admin ini terdapat beberapa menu yakni tempat, galeri, user, dan password, serta logout. Nah, untuk di halaman tempat ini adalah daftar tempat yang telah kita tambahkan, beberapa tempat wisata yang telah kita masukkan ke dalam database. Dan yang kedua, menu yang kedua yakni galeri. Di sini merupakan tempat foto-foto galeri dari tempat-tempat yang kita tambah tadi. Dan di sini ada beberapa gambar dari tempat-tempat tersebut dengan nama-nama tempat wisatanya. Dan bagian user ini adalah tempat admin dan user didatakan satu persatu. Jika ingin menambahkan user, maka harus register akun lagi. Dan di sini admin dan pengguna bisa mengubah passwordnya dan membuat password barunya. Setelah itu logout. Yang kedua yakni halaman pengguna. Nah, di halaman pengguna ini hanya terdapat 3 menu, yakni tempat, password, dan logout. Nah, di bagian tempat ini, ketika kita memilih salah satu tempat wisata, kita bisa mengklik lihat detailnya. Nah, di sini terdapat penjelasannya tentang tempat tersebut dan sini adalah tampilan rutenya. Nah, di sini adalah rute-rutenya, yakni dari lokasi kita berada. Ini adalah rute-rute detailnya yang sangat detail seperti pada umumnya yakni Google Maps. Nah, di sini terdapat beberapa arah yang ditunjukkan untuk menuju tempat wisata tersebut. Sama seperti tempat-tempat lainnya, ini berlaku pada tempat-tempat lainnya. Jadi intinya lokasi-lokasi tersebut bisa dilakukan dimanapun kita berada dengan tempat yang berbeda. Lokasinya dari awal yakni kita berada di tempat yang sama, dan yang kedua, bila kita di lokasi tersebut akan mengikuti kemana kita pun kita pergi. Dan di sini si pengguna bisa mengubah passwordnya. Di halaman tempat ini sama seperti halaman admin, yakni bisa mengubah passwordnya dan mengonfirmasi password yang barunya. Baiklah, itu saja presentasi dari kami. Apabila ada kesilapan kata, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.